teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Kebudayaan, salam budaya. Kali ini saya sowan ke rumahnya senior perkerisan dan tulisan aji, yaitu Pak Jimmy S. Haryanto yang punya grup warung kopi Ganja Wulung gitu ya. Pasti semua teman-teman yang suka keris dan tulisan aji kenal sekali sama beliau. Nah ini sambil saya sowan ini, kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, terutama soal keris putut ya atau keris sajen itu yang saya penasaran sih ya melihat keris-keris ini yang beliau kebetulan punya banyak. Lalu juga kita nanti akan ngobrol soal menyekam, soal keris-keris yang lain. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Gini lah dipakai gini, Oke, sekam. gini. Gini aja, enggak terlalu keras. Gini aja. Ini cara Jawa Barat ya Pak? Barat. Gini ya. Cuman mereka ditampah, Oh, tampah itu yang buat beras itu. ya. Udah agak bersih sedikit dari putih itu ya. Itu dari karat bisa Pak? Jangan, harus enggak. dihilangi dulu. Oh, Hilangi dulu, baru nih kan. gini ya. Cepet kan? Tuh. Tuh. Terus kalau kayak gini itu dia lebih daripada kena jeruk gitu, lebih ya awet ya, ada bilah ya. Kalau kena jeruk, karat. Kalau ini paling Korosi lama, ya. Iya. Nih, lihat nih, bersih banget nih. Iya. Tuh, nih kan? Banyak. Ini kira-kira tahun berapa nih Pak dulu? Kalau ini, kalau menurut saya ini lama ini Jawa Barat. Jawa Barat ya. Dulu buat sajen ya kalau kayak gini. Sajen Jawa Barat. Sajen Jadi, ya. Jawa Barat itu dulu, kenapa kok saya bilang Jawa Barat? Karena nih dari bentuknya ini, monyongnya segala macam itu Jawa Barat. Nanti ada yang gede itu, yang khas Jawa Barat. Tuh. Yang ini juga. Kalau ini Pak? Berapa 5 menit ya? Yang ini? Nah ini Jawa Barat. Ini Jawa Barat juga. Ada yang look. Nih, tuh. Oke, Kan udah cukup bersih. Iya. Padahal belum, itu baru 5 menit. Iya. Sambil nonton bola gitu. Heeh. Pas itu jam setengah jam. Dan biasanya kalau sudah gini nggak diwarangi ya? Kalau Jawa Barat ya. Nggak usah. Tapi kalau diwarangi juga bisa ya. Enggak, kalau biasanya Oh, enggak. Jawa Barat ini harus diminyak. Oh, langsung di minyak. Minyaknya misik. Jadi kena misiknya kan tebel itu. Dan itu mengawetkan loh, Mas. Oh, malah ngawetkan ya. Kasih minyak misik itu. Nah, kalau pamornya itu memunculkan pamornya? Enggak kalau Kan mereka. pamernya saya enggak. Ini kan Enggak, misalkan ini ya. Ini kan ini jelas ada pamornya ya, seperti nih. Ini juga ada pamornya. Ini ada pamornya ya. Terus bentar lagi ya. Bentar, saya lagi. Yang ada yang Ini orangnya jongkok, squatting position, melambangkan bayi dalam kandungan. ya. Posisi bayi seperti ini juga nih. Handle zaman dulu itu dia pasti squat gini posisinya. Jadi kalau ada yang orang baru bikin deder baru nggak jongkok squat. di atas gini, berarti dia nggak paham. Nah, Itu yang sering beredar. ya, semua kan simbolik ya. Simbolik. Jadi memang harus ngerti itunya. Ini kan? Iya kan? Itu cara membedakan yang palsu sama yang asli juga ya Pak Jimmy ya. Baru mau melihat Nih squat juga Tapi kan. yang- Tuh. Nih jongkok nih. yang look ya, yang look. Ini lo juga nih Pak kayaknya tadi. Oh iya, Iya, ini loh. yang bagus itu ini dia. Ini bagus sekali. Meskipun tidak keluar pamornya, tetapi dibuka itu, Coba Pak kita buka. Nah, Saya ini ya. sambil videoin. ini kan pamornya bagus. Tuh, nih. Iya. Oh iya ya keluar kayaknya. Pamor. Ini Walaupun kalau cuma diwarnai disekam pasti tadi keluar. ya. Iya warnanya keluar. Jadi ada yang memang ini kayak gini ini yang tidak ngapuk-ngapuk gini, tapi ada yang pamor begini. Ini kan bagus, masih utuh sama Iya. atasnya gitu. Mukanya juga ada dia ya. Nah, Itu. kayak gitu tuh luar biasa. Ntar saya Beda kasih sih. yang look itu ini. Ini Pak. Nih, ini misalkan kenapa kok saya bilang Jawa Barat? Nih lihat, ini kan Jawa Barat tuh. Iya. Iya iya. Jawa Barat kan? Iya. Benangnya Nah, khas. kenapa banyakan
saya dapat ini di daerah bukan Banyumas, di daerah sebetulnya Ciamis itu. Ciamis tapi sudah masuk di sini, jadi masuk ke apa namanya itu Banyumas itu sudah masih masuk Ciamis itu. Banyumas sampai ke Tegal. Dulu dapatnya nggak ada warangkanya atau udah ada? Enggak ada. Udah nggak ada ya rata-rata ya. Ini ada. Oh itu warangkanya nih, Ini iya ada, makanya ini tadi asli. kan. Ini asli Ini warangkanya nih. Kalau lainnya ini saya tambah. Nah kalau dulu itu orang menjadikan dia sajen itu pakai warangka atau ini aja di? Nah kalau gitu. pakai warangka kayak gini, kayaknya bukan sajen. Bukan sajen ya, udah masuk dari jimatan dia ya. Iya. Ini nyatanya kan panjang ini. Kalau dibandingkan misalkan dengan jimatan yang ini ya, jimatan yang ini. Jadi apa bisa dibilang bahwa keris yang handle-nya iras ini tidak selalu keris sajen Pak Jimmy? Enggak selalu ya? Enggak selalu. Ini bentuk awal keris itu ya Jero ya? Itu dulu memang bentuk kayak gitu dan mungkin kan tidak untuk memang kalau ini bukan untuk senjata ya, tapi untuk kan jimatan untuk, ya. Ditaruh ya betul. ditaruh. Ya masih mirip-mirip fungsi sajen sih ya sebenarnya. Kalau yang tombak yang senjata ya yang tusuk betul. Iya yang tadi itu. Karena ini bisa senjata, ini bisa senjata ya. Oh iya. Jundrik, jundrik sajen. Oh iya. Jundrik. Tapi kalau ini kan keren. Buyut saya punya dulu begini nih, modelnya begini, makanya saya dulu saya kira rencong. Banyak ya. Iya mirip-mirip ya bentuknya ya. Banyak sekali. Saya ada banyak. Ini yang wah ini kan menunjukkan bahwa ini memang pakai pamor. Iya. Ini malah ada junjung kayak ujung gunungnya ya. Iya betul. Ini Jawa Barat. Tapi memang di Jawa Barat itu modelnya begitu ya. Iya. Disekam. Iya. Nah, dulu tuh saya bayangin gimana nyekamnya ternyata begitu tadi. Dipraktekin Pak gampang Jimmy. kok, cuman begini aja. Sabut, sekam. Cuman begini disingkirkan pakai ini loh, yang kalau pakai tangan sobek. Iya. Tangannya sobek. Iya karena ini tajam ya, ini tajam ya, ini tajam. Sangat tajam. Ini bahkan es aja nggak mencair kalau dikasih ini. Iya. Iya. Kena tangan aja sakit Iya. kok. Ini harus begini, tadi harus di begini loh kan. Nih. Iya. Begini bagus bersih banget nanti. Sambil nonton juga bisa karena ada wadahnya ini. Iya. Ini wadahnya ini. Ya kalau dulu pakai tampah. Iya, tampah ya. Pakai tampah. Kalau yang di Sumedang saya lihat pakai tampah. Tampah. Jadi ditampah yang ada di nyiru ya, yang ada apa namanya, ada ininya tuh, sekamnya terus digini tuh kan sebentar aja udah bening kok tuh. Iya. Terus sebentar aja udah mulai bisa bening dan susah. Guratnya ini juga akhirnya jadi kayak membedakan gradasinya ya Pak ya. Tadi walaupun nggak diwarang dia tetap ada kelihatan gradasinya, wajahnya ini juga. Dan panjangnya kan lebih panjang daripada yang ini misalnya ini ya, ini yang apa namanya, sajen ya. Yang di Borobudur dulu itu Pak, yang ditemuin waktu di Borobudur ini bentuknya. Bentuknya seperti mana Pak? Itu. Saya penasaran. Bentuknya ini seperti, bukan? Ya. Ini ya. Seperti ini. Iya. Ini Borobudur seperti ini. Mirip-mirip sombro ya Pak ya. Iya. Mirip-mirip sombro. Sudah kayak betok. Iya. Tapi lebih primitif lagi bentuknya. Squattingnya aja nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan, nggak masih apa? Sekarang di Museum Belanda di mana Pak? Masih di Belanda. Masih ya di Museum Belanda. Itu masih di Belanda dan itu di apa? Ada catatannya bahwa ini dari Borobudur itu. Nah, sekarang kalau itu memang betul-betul asli dan sejaman dengan candi, masuk akal. Masuk akal ya. Masuk akal. Kalau ini lebih mudah pasti. Lebih mudah ya. Kalau yang bentuknya itu kuno, yang bentuknya yang di candi itu lebih kuno itu. Itu bisa sejaman, Itu kan abad-abad 89 ya masuk akal. Dan itu bentuknya kayak gitu. Yang banyak diyakini sebagai keris awal-awal itu ya, keris yang awal nyambung gitu, gitu ya. Ya ada juga yang bentuk keris senjata betul. Iya, betul ya. Tapi kalau ini kan sudah spiritual ya. Ya, spiritual objek. Spiritual objek. Ini menarik bener tuh. Udah kayak keris kok. Iya, betul. Ini ya. Udah kayak menarik. Bukan sajen itu. Enggak Ya, mungkin betul, ini. Ya. Ini tekniknya teknik sulit tuh. Iya. Jadi jimatan ya Pak ya masuknya. Nah, mungkin bisa masuk jimatan. Dulu ya untuk spiritual object itu. Karena saya waktu kecil itu lihat buyut saya banyak yang bawa keris-keris kecil begini Pak. Ya saya ingat saya emang juga handle-nya
itu ya handle-nya begini gitu. Iya. Tapi emang saya agak samar sih waktu itu. Iya. Bentuknya agak ada yang kayak cundrik gitu juga. Dan itu memang ya di bawah kalau mau berpergian, tapi memang ya nggak seperti keris yang gedenya yang itu senjata memang ya senjata juga selain Kalau spiritual menurut object. saya lebih cenderung ini Jawa Barat. Mm-mm. Seperti ini tadi kan khas sekali gandiknya tuh Jawa Barat, ya kan? Nih, Iya. Nih gandiknya Jawa Barat. Betul. Nih, ini kan kayak segaluh. Iya, denong. Jenong, ya kan? Terus yang ini nyombro. Nyombro ya ini. Dan ini Jawa Barat. Mm-mm. Makanya kalau di Jawa Timur sering diledek. Heeh. Wih apa namanya? Cutek injet apalah. Iya. Padahal kalau di Jawa Barat itu Ini pun dagangannya masih menyimbolkan manusia ya. iya, masih. Walaupun kelihatan kayak cuman besi ya. Iya, nekuk begitu kan. Ini Kalau ini kayak mukanya orang meninggal. Iya, betul. Kayak model orang meninggal kan lurus gitu. Iya. Ini orang meninggal. Kalau yang ini Kalau ini yang lain. baru lahir, ini meninggal Dalam ya. perut nih, ini Sangkan ini paran ya, kesangkan paran yang dumadi kan kalau di Jawa itu. Ini termasuk tidak banyak. Ya, ini kan kalau di teman-teman Pasundan itu saya namanya kujang apa namanya istilahnya tuh? Kan ada kujang daun. Ini kujang daun. Ini juga jarang. Ini kujang daun. Nah, kan ini semua Jawa Barat. Iya, betul. Ini Ada Jawa yang Barat. Ini juga Jawa Barat. Oh, ada bentuknya kayak kujang juga ya, Pak. Ya, ini kujang daun kalau di Jawa Barat. Kujang daun. Ini ya mereka masuk kujang daun. Ini dulu dikumpulin tahun berapa Pak Jimmy? Saya Sampai mulai banyak banget ya. ngumpulin Ini dari belum semua nih teman-teman. 90-an 98 lah. 98. Waktu itu sampai kira-kira tahun 2000 sekian itu belum banyak. 2004 2008 itu belum banyak. Banyaknya itu waktu ada yang meninggal itu Pak Purnomo itu. Saya beli 40 biji. Karena beliau lebih banyak lagi berarti ngumpulin. Banyak banget. Banyak Banget terus sudah habis semua diburu teman-teman pedagang. Ini enggak ada yang beli. Terus aku dikasih tahu di sana masih ada, langsung beli semua. Kalau mungkin mereka yang Purnomo. beli teman pedagang yang ini ya, yang bagus-bagus. yang ini yang sebenarnya pasaran sesuai pasaran. Kan Kan iya. iya. Nyenengin sekali Iya, kan. tapi bagi misal yang orang baru seneng keris apa kadang-kadang kurang suka Kurang gitu ya. suka. Kadang kan primitif kan. Nah, kalau begini Primitif, kan iya. Ini kan termasuk jarang-jarang. Terus ini misalkan ya. Jongkoknya nih lihat nih, jongkoknya sampai detail loh, padahal Ya. Ini jenis yang tidak pakai nogo, gitu. Ini ada yang pakai nogo, sebentar. Ini yang cari yang bagus. saya ini gara-gara ngeliat Pak Jimmy posting di grup. Ternyata pas ke rumahnya lebih banyak lagi dari yang di posting. Nih, Oh, ada nogonya juga. Ini ada nogonya Ya, juga. ada nogonya nih. Ini yang kalau di keris naga primitif itu Dan kan. ini nyongnya. bagusnya ya kalau dijejer Ada. begini. Ini misalkan begini ya. Ini dijejer begini. Dijejer terus dipoto ya. Iya. Ini macam-macamnya Iya. ini. Ah iya, muka-mukanya iya. Loh. Hah. Ini dijejer gitu kan. Iya. Itu yang diambil ininya. Heeh. Handle-handlenya ini. Handle-handlenya ini. Kalau ini sama semuanya kan cundrik. Cundrik sajen istilahnya. Loh, ini kan sudah tak gosok Ayo, tidak beda ini takut- karakternya ada beda-beda. tidak takut dipegang ini, dipegang Hmm. apa karaten. Ini banyak di sini. Nih, lihat. Posisi bayi ya, Tuh. jongkok. Pamor kok. Ini sudah pamor. Ya. Pamornya tuh rata-rata tuh adek. Ini ada yang batu lapak. Ini sebenarnya batu lapak, tapi nggak terlalu kelihatan. Ini batu lapak. Ada. Kan belum saya bersihin. Ini masih dalam keadaan kotor dan nanti lama-lama dibersihin. Pas dapat karatan berarti Pak? Atau karatan? Karat. Nah itu bersihin karatnya awalnya pakai apa? Nah, tahapnya tuh harus direndam air kelapa. Air kelapa dulu. Jangan lama-lama. Pokoknya tuh Oh justru belum nggak lama-lama ya? jangan. Ada yang Dan seharian harus seger. enggak ya malah? Harus seger. Jadi air kelapa seger, jadi nggak terlalu keras. Kalau air kelapa yang sudah mingguan, waduh itu keras banget itu, keras sekali. Jadi harus pakai air kelapa yang Iya baru apa ya. namanya, air kelapa yang masih baru, masih seger itu, paling 2-3 hari masih bisa lah. Jadi 2 hari atau 1 hari itu di sabun jeruk, lagi apa? Jeruk nipis diperes sama Sabun. sabun colek lah. Sabun gitu. colek. Kalau zaman dulu kan sabun
ini sabun lerak gitu. Iya. Tapi lerak tuh terlalu seret. Oh iya iya. Jadi nyikatnya susah. Tetapi kalau pakai sabun colek itu bagus. Jadi dibersihin dulu, setelah bersih baru disekam. Nah, sekamnya nggak boleh pakai tangan, jebol nih. Oh, iya. Pakai kalau di internet ini nih. Oh beli, ada di internet. Ijuk fiber. Oh. Padahal kalau dulu apa namanya itu? Oh, kalau zaman ijuk ya ijuk. Ini ijuk Tapi fiber. kalau susah nyarinya di internet ijuk banyak. fiber. Ijuk fiber ini sudah banyak. Kalau sekam ini di banyak. Saya ya. pulang ke kampung Iya. banyak. Saya di belakang banyak ada Atau di tukang es batu punya biasanya. Tapi ini kalau di kampung sangat gampang. Kalau Iya. di kampung kayak di Indramayu, di Kerawang itu, begini ini tinggal pergi ke itu apa namanya tukang Slab. slab. Di keluarga saya ada di kampung. Itu bergunung Pak tiap hari itu. Mau berapa karung ya? Saya bawa satu karung, Iya. banyak kan setengah karung aja. Orang Itu banyak. kita beli misal taruh 5.000 itu bisa dapat 1 karung. Nah, ini tajam banget loh. Iya. Tajam Iya, sekali Pak. ini. Dan ini karena ada ininya, ada apa ya? Ada bulunya itu. Jadi bikin es itu nggak cair. Jadi kalau nggak percaya teman-teman taruh aja es di sini, Betul, tutup. betul. Es itu nggak mencair. Betul ini. Jadi sebelum ada freezer dulu orang nyimpen es itu pakai begini. Dan ini Pakai sekam. sulit basah ini jadi Iya, kering gitu karena kan. dia itu yang membuat dia itu. Nah, kalau ini kan ini udah kelihatan kalau udah hancur kan. Hmm. Ini udah hancur gini halus, jadi tidak terlalu merusak bilah. Ah. Kalau yang jadi masih baru, jangan diganti-ganti ya Pak ya, justru Iya. dipakai terus ya. Justru. saya tambahin tambahin lagi, gitu ya. tambahin lagi. Nanti lama-lama kan ini lembut sekali, lama-lama lembut. Nanti kalau udah lembut itu enak untuk yang ini. Ini cepet bersih. Dan hasilnya kayak bilah-bilah di museum Eropa ya. Iya. Kan museum Eropa nggak diwarang biasanya Iya, kan. iya, Jadi kayak gini biar kelihatan ini yang besinya juga. Ya kayak gini ini karena ya bukannya tidak menghormati, tapi ini Iya. memang Tapi ini justru- dalam tahap pemeliharaan, Pak. Tapi justru nggak merusak bilah dibanding sering dijeruk Pak. Kalau sering dijeruk kan malah justru korosi kan. Enggak, dan ini kalau digosok pun dia tidak habis kayak amplas. Iya enggak, cuman ngabisin apa Yang di patinanya ya atau kotorannya gitu. Ya memang patinanya hilang, tapi kan karatnya juga hilang. Iya, tapi kalau dijeruk dia kan mengikis bilah. Betul. Tapi kalau di Jawa Barat itu di mana di Sumedang yang saya lihat itu, misalkan sudah seperti ini ya, seperti ini gini, mereka kasih minyak misik, dikasih minyak misik tebel gitu, terus tampaknya jadi hitam gitu. Tapi itu awet. Iya betul. Awet itu. Ya rata-rata kan pusaka itu Kayak- bau misik ya iya, bahasa iya. lama itu karena itu ya. Rata-rata tuh minyak misik Misik tua yang kental itu. kental. Baunya agak mistis ya. Misik. Kelihatannya kotor, tetapi Iya. ini awet. Justru awet. Nah, nanti kalau mau membersihin tinggal disekam gini aja ya. Ternyata nggak serumit yang dikira ya. Nyekamnya gampang ternyata. Kalau di Sumedang yang saya lihat itu mereka pakai ritual betul. Jadi kalau setiap Maulid ya, Maulid Nabi. Kalau kita kan suro. Iya. Kalau di Jawa Barat itu kan Maulid Maulid Nabi. justru ya, bukan. Itu mereka pertama itu dijamas dulu. Dijamas pakai air dari 7 sungai. Iya. Saya waktu itu ada Cipeles, Cihonje, Iya. ada beberapa sungai pakai Ci semua itu ya. Itu ada 7 mata air diambil dari berbagai sungai itu. Ternyata itu Dimasukkan jambangan. hmm, Nah, terus itu cucinya di situ dulu. Iya. 7 sungai baru dibersihin pakai ini. Sekam. Jadi ternyata saya baru kemarin Pak baca hadis Nabi. Jadi Nabi itu pernah sakit. Lalu dia minta air dari 7 sumur yang berbeda, dipakai mandi sembuh. Jadi itu mungkin yang dulu Wali Songo segala macam sampai ke Jawa segala macam untuk kenapa harus 7, pitulungan segala macam. Ternyata itu ada kaitannya dengan Islam juga. Jadi bukan klenik. Orang sekarang kan kayak itu klenik karena sebenarnya juga sunnah. Iya, makanya kan Maulid Nabi. Nabi dan itu sunnah Nabi gitu. Jadi ternyata ada literatur karena orang nggak ngerti aja dibilangnya 7 sumur klenik gitu. Dan saya mengabadikan ritual itu beberapa kali di Sumedang itu. Setiap Maulid Nabi mereka tuh kumpulkan waktu itu sudah sekarang udah meninggal itu yang melakukan ritual itu, sekarang udah diganti anak-anak muda. Tapi yang tua-tua itu dulu betul-betul saya lihat itu upacara yang tradisional bener. Jadi pakai air 7 sungai, pakai sekar setaman, Iya, ya kan? kembang setaman. Terus dicuci, setelah itu baru dibersihkan pakai sekam. Habis pakai sekam nanti pertama pakai jeruk dulu ya. Jeruknya cuman dibelah gitu, Iya. di gini itu kan. Gosok.
Terus habis itu dicuci lagi, dimasukkan ini sekam, disekam, terus habis itu diminyak. Di minyak langsung ya, masuk. Minyak. Nah itu saya lihat beberapa kali di Sumedang kayak gitu, terus tak tiru aja. Iya. Tiru. Saya sering dibaca literatur pakai sekam, tapi baru ngelihat Caranya. modelnya begini gitu. Dan hasilnya juga kan, kita harus lihat sampel nih Pak. Iya. Kita ini kadang-kadang baca buku nggak ada sampelnya kan bingung juga. Nah kalau sekam kan ini lihat, Iya. sekamnya kan ya saya pakai modern, ini kan Iya. talang ya. Ini talang. Tampah Kalau sekarang susah juga perlu nyarinya. tampah, dari Iya. pakai nyiru itu, pakai nyiru dikasih sekam begini, apa namanya, terus digosok. Kan ini juga semua kan lambang agraria pertanian Iya, segala macam, ini kan ada. Ini kan mereka kenapa kok tidak pakai kimia itu karena ya ini kan bagian dari. Iya. dari Dan biar semua orang bisa melakukan kan. iya. Kan ya, ini kan punya rakyat juga, nggak hanya. Nyenengin loh gini sambil di apa pelan-pelan gitu kan. Loh, ini baru diginian lembut aja udah mulai agak bersinar gitu kan. Seperti ini. Nah, ini nyenengin. Kalau orang di museum kan pakai apa gitu, jadi begini. Mereka gitu. memang lain ya. museum lain. Tapi hasilnya hampir sama kayak gini juga. Ini relatif masih Tradisional. masih merusak lah artinya itu. Iya, masih masih mengikis, mengikis, iya, lah, masih mengikis, mengikis. masih mengikis. Tapi walaupun nggak banyak ya. Ya, kalau di museum itu kan langsung dilapis pakai ini, pakai kayak semacam parafin, Iya, tapi yang Renaissance wax kalau nggak salah Wax. namanya itu. Waxnya. Nah, ini cara Macam. ini banyak macamnya. Terus, ada yang kecil, ini yang sajen, ini yang seperti ini. Ini yang sajen. Kecil-kecil ini banyak. Ini. Banyak itu yang kecil-kecil sajen gitu kan. Iya. Ini yang setengah betok ya, kayak ada betoknya ya kan. Ini ada rata-rata ada pecetan. Iya. Mirip sombro. Ya, Sombro dulu juga bikin begini sepertinya ya. Iya, Ini betul. hanya dugaan aja, tapi kayaknya dulu juga bikin. Ini juga ada batu lapaknya di sini. Macam-macam dulu. Dan sebetulnya yang berseni itu justru handle-nya. Iya. Ini. Itu kalau dikumpulkan itu ya, semua itu sama, artinya tuh konsisten dia memakai squatting position. Squatting position dari Nah, sekarang banyak yang palsu itu karena nggak paham. Nggak paham. Jadi dia langsung berdiri. Padahal atau simbol apa itu? iya, padahal kalau kita yang paham literatur keris baca itu kan awal-awal bentuk handle tuh seperti ini teman-teman. Dan dia itu squatting atau jongkok di kayak mahkota. Ini lambang orang atau sangkan dumadi itu atau awal mula orang itu kan. Ini awal. Jadi di dalam kandungan kan posisi bayi itu seperti ini. Gitu, dan posisi bayi seperti ini. bayi kan Iya. begini tuh. Ini kebalik gini kan? Iya betul. Kebalik. Balik, jadi kepalanya di bawah. Iya. Nah ini contoh ya. Walaupun ini kayak Kecil, simpel gitu, tapi tetap jongkoknya kelihatan. Nah ini kalau yang asli Squatting begini. position itu memang Makanya di dalam perut. saya pengen ketawa, ada yang ya kayaknya emang dia bikin baru tapi dia aku tua gitu, bentuknya kayak begini, saya pengen ketawa sebenarnya. Ini semua Justru- yang begini aja pakai squatting. Justru dia ini kan dijadiin ya lebih spiritual objek. Harusnya memang filosofinya harus lebih kuat gitu dibandingkan dengan yang fungsi sebagai senjatanya gitu. Ya memang misalnya. kalau ini ya. Itu kalau fungsional dulu tuh untuk rotan ya. Iya untuk itu ya, untuk bikin tali itu ya kalau nggak salah Tali, ya. bikin rotan gitu. Jadi ini sebenarnya fungsional betul. Agraris. Tetapi orang sekarang kok marah misalkan dibilang bahwa itu alat pertanian. Loh, pertanian itu kan suci. Suci. Bahkan